Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah analisis produktivitas di pertemuan yang ketujuh, yaitu materi kita tentang metode pengukuran kinerja, yaitu dengan metode objektif matrik atau disingkat dengan OMAX. Nah, kita lihat apa itu OMAX. Objektif matrik adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas di suatu perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. Ini pengertian dari OMAX. Kemudian model OMAX ini itu digunakan untuk mengidentifikasikan berbagai faktor yang berpengaruh maupun yang kurang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Nah, model ini diciptakan oleh Profesor James L. Ricks, yaitu ahli produktivitas dari Department of Industrial Engineering at Oregon State University. Nah, OMAX ini diperkenalkan pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Itulah sejarah dari OMAX. Nah, konsep dari OMAX ini yaitu masing-masing indikator kinerja memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Kemudian adapun tujuan dari OMAX yaitu untuk mengetahui pengukuran kinerja secara spesifik dalam level kinerja perusahaan secara tepat. Maka perlu dilakukan penempatan level atau skor dengan menggunakan metode scoring OMAX. Nah, kita lihat susunan dari model OMAX ini. Yang pertama yaitu kriteria produktivitas, itu dinyatakan dengan rasio. Kriteria ini menyatakan ukuran efektivitas, kuantitas, dan kualitas dari output, efisiensi dan utilitas dari input, yaitu konsistensi dari operasi, dan ukuran khusus atau faktor lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat produktivitas yang diukur. Kemudian setiap rasio harus terukur dan sebaiknya tidak saling bergantungan. Nah, rasio yang melukiskan ukuran kriteria ini letaknya di kelompok paling atas dari matriks ini. Kemudian susunan yang kedua, sekarang yaitu nilai tiap produktivitas berdasarkan pengukuran terakhir. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu sel-sel matrik. Sel-sel matrik ini terdiri dari 11 baris yang dimulai dari baris paling bawah yang merupakan pencapaian terendah atau terburuk yang dinyatakan dengan skor 0 sampai dengan baris atas yang merupakan sasaran atau target produktivitas yang realistis yang dinyatakan dengan skor 10. Jadi nilai skor tertingginya itu 10. Yang paling bawah adalah 0. Berarti skor 0 itu adalah kondisi perusahaan di kondisi yang terburuk. Sedangkan 10 itu yang ingin dicapai. Kemudian tingkat pencapaian semula yaitu tingkat pencapaian yang diperoleh saat matrik mulai dioperasikan dan ditempatkan pada skor 3. Jadi skor 3 ini maksudnya adalah kondisi perusahaan pada saat itu. Kemudian setelah sel skor 0, 3, dan 10 ini diisi, sisa sel lainnya untuk setiap kriteria dengan lengkap dicantumkan secara bertingkat. Kemudian adapun susunan model matrik ini yang ketiga, cara mengisi sel-sel matriknya seperti ini. Ini ada 0, 0,006, 0,0012 dan seterusnya. Cara mengisi yang untuk kolom ini adalah 0,042 dari paling bawah ini 0,0042 dikurangi 0 kemudian per 3 ini adalah kondisi perusahaan saat ini dikurangi dengan skor tertinggi dari yang ingin dicapai yaitu 10. Jadi sama dengan 0,42 dikurang 0 hasilnya 0,0042. Kemudian per min 7 hasilnya adalah min 0,006. Jadi 0,006 ini dimasukkan ke sel yang kedua. Begitupun seterusnya ke bawah. Nah, lanjut ke yang nomor 4, skor ke nomor 4 yaitu nilai level, di mana nilai pengukuran produktivitas berada. Itu yang keempat. Kemudian susunan yang kelima adalah bobot. Bobot menyatakan derajat kepentingan dalam satuan persen yang menunjukkan pengaruh relatif kriteria tersebut terhadap produktivitas unit kerja yang diukur. Jumlah seluruh bobot kriteria adalah 100%. Nah, yang terakhir untuk yang keenam, yaitu nilai merupakan perkalian tiap skor dengan bobotnya. Adapun indikator dari produktivitas
Yang pertama itu merupakan jumlah dari tiap nilai indeks produktivitas atau disingkat dengan IP, sehingga dihitung sebagai persentase kenaikan atau penurunan terhadap performansi sekarang. Kemudian yang kedua adalah besarnya indikator mulainya adalah 300 karena semuanya indikator mendapat skor 3 pada saat matrik mulai dioperasikan. Nah, adapun langkah-langkah pengukuran metode OMAX ini ada 4. Yang pertama kita mencantumkan visi misi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua kita menentukan potensial objektif. Dan yang ketiga menentukan kandidat untuk potensial measure. Dan yang keempat adalah menentukan bobot dari tiap kriteria yang terpilih. Nah, kita lihat dari contoh kasus berikut ini, di mana di sini kita lihat kita ketahui terlebih dahulu apa kriteria dari produktivitasnya. Di sini ada 6. Yang pertama ada speed of service, ada kecepatan pelayanan, kemudian lateness, keterlambatan, queuing adalah antrian, kemudian idle time waktu tunggu, absen, kemudian yang keenam adalah complaint. Unitsnya di sini satuannya maksudnya untuk kecepatan pelayanan adalah menit per orang, min per man itu menit per orang. Kemudian lateness ini menit per day atau menit per hari. Kemudian ini orang, kemudian ini minute, idle time-nya dalam satuan minute. Kemudian satuan untuk absen adalah man per day, berapa orang per hari. Satuan untuk complaint adalah man per week atau orang per minggu, berapa orang dalam seminggu. Kemudian the worst performance-nya dapat dilihat sini, expected performance dan best performance. Kemudian measure performance-nya on 30 December 2003 itu performance dalam 30 Desember per 30 Desember 2003. Jadi ini adalah performance-nya. 3 untuk speed service yaitu 3, untuk performance untuk lateness-nya 30, untuk queuing-nya 5, idle time waktu tunggu 40, absen-nya 5, kemudian complaint-nya yaitu 2. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabelnya. Di sini kecepatan pelayanan, kemudian ada keterlambatan, kecepatan pelayanan menit per orang, keterlambatan satunya menit per hari, kemudian panjang antriannya yaitu jumlahnya, waktu tunggu dalam menit, absen dari jumlah per hari berapa orang per hari, kemudian komplainnya itu jumlah per minggu berapa orang per minggu. Nah, di sini adalah productivity kriteria atau kriteria produktivitas. Kemudian performance-nya yang ini tadi 30. Di sini performance-nya yaitu 3, kecepatan pelayanan 3, keterlambatan 30, penyantrian 5 dan seterusnya sampai sini 2. Komplainnya ada 2. Nah, di sini adalah skor terendah tadi itu 0 dan skor tertinggi 10. Skor 3 itu kondisi perusahaan saat ini. Nah, untuk mengetahui perhitungan ini dapat kita lihat pada slide berikutnya. Berikut kita lihat untuk mencari indeks performance, yaitu rumusnya adalah productivity indicator dikurang dengan best performance dikurang dengan best performance dikali 100%. Di mana best performance-nya dapat 300. Nah, ini dia 300 tadi best performance. Kemudian productivity indicator yaitu assume all values. Jadi jumlah dari semua nilai ini. Yang 460 jadi 120 ditambah 180 tambah 30 sampai 70 ini. Ini hasilnya 460. Kemudian value-nya itu skor dikali wake. Dimana dan terakhir adalah index of performance yaitu 460 yang ini dikurang 300 best performance dibagi 300. Nah, dibagi best performance dikali 100%. Sehingga diperoleh hasil untuk indeks performance-nya adalah 53,33%. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah bagus atau tidak, ini pada slide ini, itu indeks pada periode dasarnya adalah 100. Nah,
Jadi jika IP-nya indeks produktivitasnya kecil dari 100%, artinya produktivitas pada periode yang diukur lebih kecil daripada periode sebelumnya. Kemudian jika IP-nya sama dengan 100%, artinya produktivitas pada periode yang diukur sama dengan periode sebelumnya. Nah, terakhir adalah jika IP yang diperoleh besar dari 100%, artinya produktivitas pada periode yang diukur lebih besar dari periode yang sebelumnya. Nah, dari hasil sebelumnya kita memperoleh yaitu 53,33%. Artinya, perusahaan ini produktivitas yang diperoleh perusahaan ini itu lebih kecil dari periode yang sebelumnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ketujuh kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.